Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah struktur data dan algoritma. Pada kesempatan ini kami akan membahas topik implementasi queue, antrian pasien rumah sakit. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri Indira Vika Anastasia, yang kedua ada Dede Febrian Purnawiranto, yang ketiga ada Ahmad Jais, dan keempat ada Rasya Surya Firjatullah. Presentasi ini akan mencakup konsep dasar Q, studi kasus nyata, implementasi program dalam Python, serta demo langsung hasil eksekusi programnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Pernahkah kita mengalami antrian di rumah sakit yang terasa tidak teratur? Pasien yang datang belakang malah dipanggil lebih dulu. Waktu tunggu tidak jelas dan suasana menjadi tidak kondusif. Inilah latar belakang masalah yang ingin kami selesaikan. Rumah sakit melayani puluhan bahkan ratusan pasien setiap harinya. Tanpa sistem antrian yang baik, akan terjadi penumpukan, perlakuan tidak adil, dan kualitas pelayanan pun menurun. Solusinya, kami terapkan struktur data queue yang bekerja berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out. Siapa yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu. Sederhana, adil, dan efisien. Sebelum masuk ke implementasi, mari kita pahami dulu teorinya. Queue adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out, yang artinya elemen yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar. Ada dua operasi utama dalam queue. Yang pertama, NQ, yaitu menambahkan elemen baru ke posisi rear atau di belakang. Yang kedua, DQ, yaitu menghapus elemen dari posisi front atau depan. Karakteristik queue bersifat yang pertama adalah bersifat linear dan berurutan. Semua operasi dapat diselesaikan dalam waktu konstan, sehingga sangat efisien untuk sistem antrian yang real time. Analoginya mudah, bayangkan antrian kasir supermarket atau loket bank. Orang yang pertama kali datang dilayani lebih dulu. Sekarang kita lihat ilustrasinya secara visual. Perhatikan diagram di slide ini. Kita memiliki 4 pasien dalam antrian. Pasien D di posisi rear, yang artinya ia baru saja mendaftar, dan pasien A di posisi front, artinya ia yang pertama kali datang. Ketika pasien baru mendaftar, ia masuk melalui operasi NQ ke rear. Contohnya, jika ada pasien E yang baru, ia akan ditambahkan di belakang pasien D. Sebaliknya, ketika perawat memanggil pasien, digunakanlah operasi DQ dari front. Pasien A yang pertama datang akan dipanggil pertama. Ia menjamin keadilan dan transparansi dalam pelayanan. Status antrian saat ini, rear menunjukkan ke pasien D nomor 004. Front menunjukkan ke pasien A nomor 001. Ukuran antrian 4 pasien. Semua operasi ini berjalan dalam kompleksitas 01. Selain queue biasa, kita juga mengenal struktur data DQ, kependekan dari double-ended queue. Berbeda dengan queue yang hanya bekerja satu arah, DQ memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dari dua sisi sekaligus, baik dari front maupun dari rear. Ada 4 operasi utama dalam DQ. Yang pertama, insert front menambah elemen di depan, insert rear menambah elemen di belakang, delete front menghapus elemen dari depan, delete rear menghapus elemen dari belakang. DQ lebih fleksibel dari queue biasa. Ia bisa bekerja seperti FIFO maupun LIFO, tergantung operasi yang digunakan. Analoginya seperti parkiran dua arah. Kendaraan bisa masuk keluar dari
depan atau belakang, atau seperti antrian VIP di rumah sakit. Pasien prioritas bisa langsung masuk dari front, tanpa harus menunggu dari belakang. Mari kita lihat ilustrasi DQ secara visual. Dari sini kita lihat 4 pasien dalam DQ. Pasien A yang ada di posisi front sisi kiri, dan pasien D ada di posisi rear yang berada di sisi kanan. Yang membedakan DQ dari Q biasa adalah dari ujung front bisa dilakukan insert front untuk menyisipkan pasien prioritas, dan delete front untuk melayani pasien terdepan. Dari ujung rear bisa dilakukan insert rear untuk mendapatkan pasien baru, dan delete rear untuk membatalkan pendaftaran pasien terakhir jika ada kesalahan. Jadi DQ sangat cocok untuk skenario yang lebih dinamis. Misalnya, pasien darurat yang perlu didahulukan, ataupun pasien yang ingin membatalkan antrian. Semua 4 operasi ini tetap efisien dengan kompleksitas 01. Oke, sekarang kita lihat bagaimana Q diterapkan dalam studi kasus nyata. Bayangkan alur kerja berikut di sebuah rumah sakit. Langkah pertama, pasien datang. Seorang pasien tiba di loket pendaftaran rumah sakit. Langkah kedua, daftar atau NQ. Pasien mendaftarkan dirinya. Sistemnya otomatis memasukkan data pasien ke dalam antrian melalui operasi NQ. Nomor antrian diberikan secara berurutan. Langkah ketiga yaitu menunggu. Pasien duduk dan menunggu sesuai nomor antriannya. Langkah keempat dipanggil atau DQ. Ketika giliran tiba, perawat memanggil pasien melalui operasi DQ dari posisi front. Dan yang terakhir, langkah kelima dilayani dokter. Langkah kelima dilayani dokter. Pasien masuk dan mendapatkan pelayanan medis. Sistem ini menjamin urutan yang adil dan transparan, mengurangi konflik, serta mempermudah pekerjaan staf medis. Lalu, mengapa kita memilih Q dan bukan struktur padat? Lalu, mengapa kita memilih Q dan bukan struktur data lain? Mari kita bandingkan 3 pilihan ini. Pertama, Q dengan prinsip FIFO. Q adalah pilihan ideal untuk sistem antrian layanan seperti rumah sakit. Operasi NQ dan DQ berjalan dalam 0:1, mudah diimplementasikan dan hasilnya adil bagi semua pasien. Yang kedua, stuck dengan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Stuck tidak cocok untuk antrian pasien karena mengutamakan elemen yang terakhir masuk. Stuck lebih tepat digunakan untuk fitur undo redo pada aplikasi. Yang ketiga, priority queue. Priority queue berguna jika kita ingin memberikan prioritas berdasarkan kondisi medis. Namun, untuk antrian umum yang adil, queue sederhana sudah sangat mencukupi sekali. Satu hal yang penting nih, dalam implementasi Python, kita menggunakan collection DQ. Satu hal yang penting nih, dalam implementasi Python, kita menggunakan collection DQ, bukan list biasa. Kenapa? Karena offlet pada list memerlukan 0:on, sedangkan DQ memerlukan operasi yang sama hanya dalam 0:1. Ini sangat penting untuk performa sistem yang menangani banyak pasien. Oke, pada kali ini saya akan melakukan implementasi program antrian rumah sakit menggunakan bahasa Python. Oke, pada demo kali ini, observasi utamanya adalah nomor antrian, auto insertion, status front atau readiness ditampilkan, di queue selalu mengambil front atau FIFO terjaga, first in first out. Keuntungan dari operasional yaitu respon cepat, program aman saat antrian kosong, mudah diintegrasikan dengan sistem panggilan digital. Oke, jadi kita langsung saja ke demo programnya. Jadi dari penjelasan programnya, pada kelas rumah sakit ada inisiasi, lalu ada metode NQ yang fungsinya itu untuk memasukkan elemen ke dalam antrian, yang elemennya di sini merupakan pasien karena kasusnya di sini itu adalah antrian rumah sakit, yaitu DQ
DQ, lalu DQ. DQ di sini berfungsi untuk menghapus elemen dari antrian, dan elemen yang dihapus adalah elemen yang pertama masuk atau yang paling depan, karena kita menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Dan di sini ketika dia DQ atau dihapus elemen ini, maka respon program adalah pasien dipanggil ke dokter. Oke, lalu ada metode pick. Nah, metode pick ini adalah metode yang berfungsi untuk mengecek jadi siapa sih pasien selanjutnya. Lalu ada metode isMT yang berfungsi sebagai validasi atau pengecekan pada antrian, apakah antrian itu tuh masih ada elemennya atau kosong nggak sih antrian tersebut. Lalu ada metode size yang berfungsi sebagai menampilkan jumlah dari elemen di antrian atau jumlah antrian. Lalu yang terakhir ada metode tampilkan, dan di sini dia tuh berfungsi untuk menampilkan semua antrian yang tersisa. Oke, kita langsung saja ke inti dari program ini. Jadi yang pertama, antrian NQ Budi Santoso. Jadi program akan memasukkan Budi Santoso ke dalam antrian menggunakan metode NQ. Jadi di sini pada kasus kali ini Budi Santoso adalah elemen pertama atau antrian pertama. Lalu dilanjut dengan Siti Rahayu, Mas Fauzi, lalu Dewi Lestari. Budi Santoso antrian pertama, Siti Rahayu, Mas Fauzi, Dewi Lestari, 2, 3, dan 4. Lalu kita bisa menampilkan seluruh antrian yang menggunakan metode tampilkan. Di sini dia akan menampilkan isi dari antrian tersebut lengkap. Lalu kita bisa melakukan pick atau pengecekan. Ketika kita melakukan DQ, itu elemen apa atau pasien apa yang akan di DQ atau yang akan dihapus. Kalau misalnya pada kasus ini yang akan dipanggil ke dokter menggunakan metode pick. Dan jika antrian itu kosong, sebelum metode ini berjalan, dia itu akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah antrian itu kosong, apakah masih ada elemen. Jika masih ada elemen, maka program akan menjalankan ini antrian kosong. Tapi jika dalam program masih ada elemen atau masih ada antrian, maka dia akan menampilkan elemen paling depan. Selanjutnya, melakukan DQ atau menghapus elemen terdepan. Pada pas ini, pasien dipanggil ke dokter. Dan yang akan dipanggil adalah Budi Santoso dan Siti Rahayu. Karena Budi Santoso adalah antrian pertama dan Siti Rahayu adalah antrian kedua. Di sini bisa menampilkan lagi. Budi Santoso dipanggil ke dokter, Siti Rahayu diikuti Siti Rahayu. Setelah Budi Santoso, Siti Rahayu. Lalu bisa menampilkan sisa dari antrian program ini. Misalnya adalah Fauzi dan Dewi Lestari yang awalnya dia ini berada di posisi 3 dan Dewi Lestari di posisi 4, dan sekarang Mas Fauzi berada di posisi 1 dan Dewi Lestari berada di posisi 2. Lalu menampilkan jumlah sisa dari antrian menggunakan metode size. Sebelum kita tutup, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari. Poin pertama, prinsip FIFO. Q memetakan kebutuhan antrian pasien secara alami, adil, transparan, dan deterministik. Siapa datang duluan, dia yang dilayani duluan. Poin kedua, efisiensi.
Dengan menggunakan selection di queue di Python, seluruh operasi inti berjalan dalam waktu konstan. Ini membuatnya sangat cocok untuk beban kerja real-time di rumah sakit. Poin ketiga, aplikasi yang luas. Konsep queue tidak hanya berlaku untuk antrian pasien, ia juga digunakan di antrian bank, call center, printer queue, seluler CPU, dan berbagai sistem giliran lainnya di dunia nyata. Jadi, queue adalah fondasi yang sangat penting dalam ilmu struktur data dan algoritma. Demikian presentasi dari kelompok 6 mengenai implementasi queue pada antrian pasien rumah sakit. Kami berharap penjelasan kami mudah dipahami dan memberi gambaran nyata tentang bagaimana struktur data queue bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Source code dan bahan presentasi dapat diakses melalui link Google Drive yang kami sertakan di deskripsi video YouTube. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.